Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Ini channel siapa aja dulu, ngomongin dulu. Balap sangat spesial. Tenang. Tamunya sangat spesial dan langsung ditayangkan di 5 televisi bersama. Ya, Dari dulu gilanya nggak selesai-selesai. ada 5 TV langsung menyiar. Karena ini pertemuan yang sangat spesial. Ya, Langka ya? langka sekali. Pokoknya yang bisa mempertemukan mereka itu pertama main Aquaman. Oke. Itu yang kedua apa nih? Dia merit dong. Oh iya. Main juga. Sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi. Kita ini Apa dong. nih kan? Kita perkenalkan dulu dari ujung sana. Udah pada Ada kenal. Mustomo. Ya. Mustomo Kitsok. Nah, di sampingnya lagi, ya ini The Legend. Bapaknya FU. bapaknya FU. Bapak FU se-Indonesia. Ya. Mr. Chong. Chong Speed. Chong sehat. Sehat. Di tengah. Sang Jauh nih dari fenomenal. Malang nih. Jangan jauh ya. Paling jauh. Di tengah sang fenomenal. Di sini ada Bos Vincent. Ini orang-orang aktor utama di Praktek Ninja. Kita ngomongin Masa lalu ya? Banyak sih. event TPM. Event TPM ya. Kalau menurut saya event TPM tuh event paling bagus selama ada drag bike di Indonesia ya. Nah, Ya karena semua kelas bergengsi di TPM itu gitu loh. Terus juga banyak media yang datang, yang liput. Ya kalau event-event yang selain itu kan media nggak semuanya datang. Tapi kalau TPM mau di mana aja pasti datang. Ya. saya salah. Nah itu dia. Itu media yang paling Paling bikin kompor meleduk ya. ya, Kalau Pak Chong gimana tentang TPM? ya belum bisa tergantikan lah event-event. Nah, aura, tertib, ya yang auranya setiap kelas itu sangat bagus. Ini nggak kelas FFA aja, Nggak. tapi kelas bebek 200, Matic, Matic 155 atau 200, 300, FFA. bebek 130, apa bergengsi gitu loh. Dan hadiahnya mobil. Ya hadiah mobil juga, terus juga kalau yang nggak hadiah mobil juga hadiahnya motor. Ini nih dapat mobil nih. Oke. Ya 2011. Vincent gimana TPM? Aku nggak ditanyain barang. Urutan dulu, urut tua. Udah tuh. Karena dia nggak punya memori. Punya Bang. Nanti. Vincent, Kalau menurut saya TPM itu kan suatu promotor yang di event drag bike tapi dia terbungkus rapi. Karena menurut saya balapan itu nggak murah. Kalau misalnya kayak balapan sekarang itu kan kita diburu-buruin tanpa ada penyisihan dan Ya, mekanik betul. mau ngerubah mesin pun gimana? Sedangkan kita cuma bisa di final doang. Jadi maksudnya untuk promotor yang lain sekarang biar tambah maju, biar mekanik bisa berkembang lagi, kasihlah kesempatan ada penyisihan. Apabila ada penyisihan, kita masih punya chance untuk bisa jadi yang terbaik. Menurut saya sih seperti itu. walaupun akhirnya harus 2 hari ya. Betul, karena balapan udah mahal percuma. Kita transport, biaya motor repair, biaya bikin mesin, dan lain-lain. Kalau kita cuma datangnya sehari tok, ntar jadinya kejadian yang konyol, misalnya kita bisa rubah itu motor, si mekanik bisa rubah motor itu lebih kenceng, tapi nggak ada kesempatan kan jadi zonk. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya kalau dulu TPM biarpun dia rame, kelasnya banyak, tapi dari Sabtu sampai Minggu tuh semuanya tuh kelar. Nggak pernah terjadi yang balapannya gagal atau ada kelas yang nggak dilanjutin gitu. Nggak pernah, tapi semua sampai kelar, sampai selesai. Kalau Bos Rido pada waktu TPM ada? Kemana? Di mana? Gitu. Sudah ada di mana? Kok saya nggak pernah kelihatan? Iya, itu masa-masa saya merintis, Pak. Oh. Waktu itu masih kerja sama orang ya. Jualan. Jadi jualan pakai mobil Phantom, Ah. rental. Itu ya, benar Pak. itu? Betul, aki soak dorong-dorong. Itu Ya, jadi ya. lihat para idola-idola saya ini kalau lagi pada bertemu itu lucu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih kedua orang ini selisih pas di lintasan itu seperti apa sih? Bos Tomo dulu deh.
Waduh, kalau bisa jangan kalah dah. Rame banget kan. Nah. Ya, memang kan yang Vincent main motornya juga sama saya, main juga kelasnya Kelasnya sama. Jadi ya sebenarnya motor kita hampir sama kencang. Ya. Gitu. Jadi tinggal nasib aja. Bagusan siapa gitu. Jadi ya kadang kalau Vincent menang ya Ya saya dimarahin, diomelin. Pak, motornya kalah gimana? ini curhatan yang terpendam nih. Curhatan yang terpendam nih baru ngomong sekarang nih. Kan kalau nggak ada orangnya namanya itu kan apa? Ngomongin dari belakang. Ngomongin dari belakang. Kalau ada orangnya kan enak. Iya betul. Tapi yang jelas gini, waktu event TPM nggak ada yang disomasi. Nggak ada. Wah. Kan saya sudut pandang media. Nggak, dulu YouTube juga nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak bisa Ada seviral tapi sekarang. nggak seramai mungkin. sekarang lah. Dulu masih zamannya Tapi kompor sudah ada. kompor udah ada. Kompor ada, selalu ada. Itu sesuai permintaan pimpinan perusahaan. SOP ya. Oke. Lanjut lagi, lanjut. Dari Bos Vincent seperti apa nih? Jadi pada mulanya sih sebenarnya kita buka di sini karena sebenarnya saya sama Tomo itu main motor udah lama. Jadi saya berdua itu memang temenan. Jadi nggak tahu kenapa memang kita kan balik lagi tadi Pak Cong itu ngomong bahwa kalau TPM itu auranya beda. Dan saat itu saya masih labil. Oh, labil. Labil karena kan saya masih SMA ya mungkin ya gitu. Terus ya saya terbawa gitu. Kalau namanya menang ya saya luapkan sekencang mungkin. Sampai suatu ketika di kelas tersendiri di Matic itu saya sama Tomo tuh di timing tuh. Nah, apabila saya yang menang, saya langsung ledekin dia gitu loh. Tapi apabila Tomo yang menang, itu saya diledekin balik. Jadi di saat itu kita sangat fair dan nggak ada yang harus diperdebatkan. Yang harus kita perdebatkan itu sama mekanik gimana caranya kita menunjukkan di lintasan. Betul Pak Jong? Iya. Jadi ya kita sebagai main motor itu dulu kita sampai bener-bener berseteru sampai berapa tahun kita nggak ngomong dan nggak ada sih namanya kita taruhan kita mau ajak balapan start bareng juga itu nggak ada. Oh, jadi Kita kalian dulu rival ya? rival. Sekarang salaman dulu. Salaman. Oh, udah kita Karena udah. kan di beberapa kelas kan kita ada poin dan memperebutkan kayak ke TDR kan tiket ke Thailand gitu kan. Ya jadi ya harus dikejar itu. Rekor ke Thailand banyak sini apa banyak sini? Saya. Oh, jangan dijaga dulu. Iya. Apa? Bilangnya selamat dulu. Terus nih Bos, bisa diperjelas nggak saling ejeknya itu seperti apa sih? Ya kayak misalkan nih motor saya juara, saya teriak-teriak, "Woi, juara!" gitu ya. Itu juga dia kalau Iya. motor yang juara, "Woi!" gitu. Hashtagin dong Bos. Tapi kalau dulu sih lebih ekstrim ya. Kita langsung ngomong tuh. Apalagi kita pas main 130, saya satu-satunya Honda. Jadi selalu saya bilang Honda nggak ada obatnya. Ya. Jadi seperti itulah. Di sini merpaknya kuning. Ya kan? Ya. Itu kuning. Jadi kalau dulu itu udah identik sama warna tim masing-masing ya. Kalau Pacong kan mungkin membela kolor hijau, motornya semua hijau. Ya. Tomo warnanya kuning, motornya semua kuning. Terus saya identik dengan warna ungu, jadi motornya semua ungu dan wearpack pun ungu. Seperti itu. Sekarang ini kita Apa. kita ungkap dulu kok bisa FU sih. Itu gimana ceritanya? Nah, berarti zaman kenalnya saya belakangan. Ketahuan. Taunya FU aja. Generasi milenial banyak belum tahu. Oh, gitu. Ya, masih kasih tahu, Pak. Kasih tahu dong. Maksudnya Kalau yang gimana? baru-baru main truk belum Iya, tahu ya. Belum tahu FU 200. Dulu Pak Cong gimana? Pada akhirnya identik FU itu loh. Ya sebetulnya enggak sih. Kan dulu kan eranya Jupiter semua. Nah, Semuanya Jupiter, FU kan nggak ketemu. Nah, mungkin saya lagi beruntung. Bisa nemuin FU, bisa kenceng, udah gitu loh. Dulu awalnya apakah dari FKR ya Pak? Awalnya Apa FU? Apa FU? FKR dulu, FKR dulu. Dulu kan spot 4 tak 200 cc ya, Pak ya. spot Pakai FXR. pakai FKR dulu gitu. orderan Musuhnya FU itu, sempat ya. Jualan musuhnya itu motor Mas akan Wawan sampai. dulu itu, ya kan? Mas Wawan sama Mas Bima. Ya. Nah, terus berjalannya waktu pilih. Ya, Jupiter. Enggak, FU juga. Setelah Jupiter dia kalah,
Baru Akhirnya kan pakai ganti, FU. dia pakai FU. Akhirnya dia Tuh. ngakui Jupiter kalah. Ngaku juga akhirnya. JPX dulu juga lumayan kenceng tuh. 155 bos. 155 ya. Cibiik toh? Ya. Tapi perlu kamu tahu nih, dulu bebek 200 tuh satu kelas tuh mungkin Pacong ada nurunin 10 motor di satu kelas itu. Iya, tahu. Ya biar teman-teman tahu juga nih. Gitu. Dulu tapi. Dulu. Nah, seleksi alam. Ibaratnya semua tim tuh hampir rata-rata bikinan Chong Speed. Ya, ini salesnya nih. Iya. Bikin motor jual, bikin motor jual. Sama kayak ini. Ini kalau mesinnya Tom Sonic sudah banyak, Bang. Iya benar. Iya. Ada yang pakai mesin Tom Sonic itu ada. Kayak kemarin-kemarin ini juga. Bos yang lain juga banyak. Ya. 2023 turun gunung Pak Dong. 2002? 2023 ini tahun ini. Enggak. Survei aja dulu. Wah, ini dia. Sudah ada 2 orang. Survei aja dulu. Jadi, Nah, bagaimana Cari perkembangan? gambaran. Ya, kalau sanggup ya terus. Kalau nggak sanggup ikut kelas bracket. Bos, butuh support nih, Bos. Apanya? Ini, Bos. Nggak perlu ditanya dong. Pasti. Satu-satunya mekanik yang apa? Ayo, katanya kemarin mau ngomong. Halo, Bos. Halo. Hah? Satu-satunya mekanik Yang aku minta bikin motor. nah, dan nggak Nggak mau. Bajingan ya. Bos, yang lain pada bos bikin motor dong, bos bikin motor dong, bos tak bantu ini dong. Pak, aku bikin motor. Kenapa? Hah? Alasannya Pak? Alasannya, Pak? Saya lebih senang berteman secara nggak ada hubungan apa-apa maksudnya gitu. Gitu. Ya, nanti kalau main motor ini pasti ada kita miss atau apa, akhirnya pertemanannya itu Jadi nggak lost. jadi rusak. Karena Pak Cong ini termasuk dulu mungkin eranya seperti permainan yang benar-benar drag ini di arah lebih ke profesional, sedangkan sekarang ini balapan lebih ke main-main, Pak. Tuh, Maksudnya? harus pertegas itu. Nah. Gimana itu? Main-mainnya gimana? Main-mainnya gimana dulu sih? Saya ini orang lama loh, Bos. Kalau dulu Ah, Jokowi dikontrak, Ya. mekanik dikontrak. Kalau sekarang kan lebih ke mengalir. Mengalir Nah, itu memang beberapa ada joki yang dikontrak, tapi mekanik yang dikontrak itu jarang. Tapi kan balik lagi. Kondisi keuangan ini Indonesia lagi kurang bagus karena kan kita terpa badai Covid. Nah, mohon dimaklumi ya Pak. Maklum. Bertomo 2023 turun juga. Baliknya. Udah ada tanda-tandanya. Ya kalau saya sih kebetulan ada teman juga yang punya dana juga mau balap, jadi ya saya join lah bareng. Nah, sekarang kita di sesi terakhir nih. Sebagai masukan ya, Pak ya. Ya, masukan. Event ke depan itu seperti apa gitu. Bos Tomo dulu mungkin. Ya kalau saya ya untuk event IDW ini menurut saya udah bagus. Nah, Apa banyak masukan yang dari peserta dia dengerin. Gitu kayak FFA 500, kayak jam start gitu, terus kayak pemberat, timbangan yang FFA gitu kan nggak pakai pemberat lot gitu. Ya terus di kemasan eventnya juga banyak lah dia mengikuti masukan dari peserta. Itu sangat bagus menurut saya karena untuk sebuah event mau rame peserta itu dia juga harus mendengarkan masukan dari peserta. Karena orang peserta balap itu kan maunya tuh dimudahkan gitu loh, bukan dipersulit. Karena kebanyakan aturan-aturan tuh dibikin tuh tanpa masukan dari peserta, tapi dari penyelenggaranya sendiri. Dan akhirnya itu membebankan si pesertanya gitu loh. Padahal kan balap itu kan hobi, dan dia mesti menerima masukan dari si pesertanya. Baru balapannya bisa rame dan bisa lebih maju. Gitu. kalau Pak Cong menyoroti dari sisi apa? Yang apa dulu? Untuk event saat ini dan mungkin ke depannya. Kalau saya kan nggak seberapa ngikutin ya. Enggak. Tapi kan saya cuma melihat memandangkan gitu dong, menilai.
Kalau untuk sekedar saran, kan gitu kan? Kita kan harus menerima saran ini. Biar auranya bagus, terus merebut pasar, kan semua itu pasti kan ada seleksi alam kan. Kalau di drag kan belum ada terobosan setelah TPM, kan gitu, yang sebagus TPM. Kenapa belum ada drag ini yang sekiranya bisa apa ya bos ya, auranya lebih tinggi lagi lah daripada TPM. Ya. Jangan menyamakan, kalau bisa lebih tinggi, Ya. kan gitu. Sekedar saran ya. Belum ada event yang pamornya bisa lebih tinggi dari TPM. Kita ambil suatu contoh kalau di road race kan apa? Indo Prix, One Prix. One Prix kan gitu. One Prix. One Prix kan bukan balapan kejurnas. Nah, Tapi kenapa auranya beda. cenderung ke situ? Malah Moto Prix-nya kan sepi. Nah, ya, Kan gitu. betul. Tapi saya saran dulu. Sebentar dulu. One Prix kejurnas, Pak. Kejurnas. Pada awalnya Oh, bukan. Awalnya enggak. Ya. Kan kejurnas sudah kapan? Kan gitu. Saran dulu. Sudah, wait. Kita ambil lagi kalau di cross. Power track itu kan tidak ikut ini. Gitu loh, dia bikin aturan sendiri. Motocrossnya sepi, power tracknya yang rame. Berarti kan kemasan di situ. Nah, sekarang kan gini, ini sekedar saran. Tadi saya ngobrol sama orang-orang di depan. Gitu. Nah, sekarang saya ngobrolin juga di sini itu. Biar biayanya kan kita ngomong biaya dan apa ya? Aura. Tadi yang Bos Rido ngomong itu kan masalah pembalap, masalah mekanik kan gitu. Kenapa kalau kita ambil ibaratnya 3 kelas, kelas open 3 kelas. Tinggal atur FFA, status atau apa, silakan. Terus pemulanya kita ambil ya standar 130 atau apa, atau MU porting atau slip engine, silakan kan gitu. Nah kayak opennya kan 3. Per kelas, per kelasnya. Ya. Kayak One Prix atau di cross-crossan itu apa? Power track. Dia kan daftarnya 1 tahun langsung. Kan nggak keberatan kalau cuma 3 kelas. Balapannya mulai awal, mulai seri awal sampai seri akhir pasti kan rame tetap. Di situ daftar satu tim itu kan wis daftarin 1 tahun ini bos ya. Plus denda. Kalau nggak datang denda. Tapi kalau datang selama setahun itu penuh, maksudnya 4 kali balap, denda itu dikembalikan. Oh. Lah terus, kebanyakan kan kita nggak munafik kadang. Kalau kita sudah nggak ngejar poin, Nggak ikut. nggak ikut kan, kasihan pembalapnya. Kasihan mekaniknya. Gitu kan juga. Kadang juga gitu, mekaniknya juga gitu. Motornya nggak kenceng, nggak dipaksain berangkat bagaimana caranya. Nah itu tadi saya ngobrol di depan dan mereka sangat setuju dengan hal-hal kayak gitu, itu setuju. Jadi kayak sistem kontrak. Sistem kontrak 1 tahun. memang untuk tahun pertama kayak One Prix itu memang berat, tapi pada akhirnya bisa merebut pasar. Betul. Dan semua di situ kan sponsor-sponsor besar ada di situ semua. Gitu. Oke. Kalau Mas Rido ada masukan? Ya ada. Ya seperti itu juga. Sama. Sistemnya itu diperbaiki. Seperti itu. Terus ya juga mekanik ini mungkin akhir-akhir ini sedikit terabaikan Pak ya. Iya. Ya, terabaikan. Padahal yang kerjanya Senin sampai Senin itu mekanik. Senin sampai Senin 24 jam kadang gitu. Iya, banyak. Jadi kan kalau momennya apa ketika kalah, ketika riset belum ketemu itu bebannya banyak di mekanik. Tapi justru malah seakan-akan itu ditiadakan. kan bedanya kalau di road race ini ngerjain di dyno jebret, kita setting di lapangan sampai seret kita ngerjain apa aja. Tapi kalau drag kita setting street, bahasanya orang Jawa itu kan gini, obat didik dandan. Jadi kita cuma jalan dikit udah nggak ketemu enak, kita ngerjain lagi. Coba lagi, resonya yang apa? Kita bongkar lagi. Iya nggak bos?
Malah justru lebih Ah. mundur kadang. Kan gitu. Nah, durasi jam kerja itu lebih banyak gerak-gerakan daripada itu. Gitu. Terus ya ini yang mau aku tanyakan ini kan aku sebagai junior ya bos. Baru akan memulai balap. Terserah. Kata biasa tuh. Bahan bakarnya murni toh. Ya. Seperti apa sih gitu? Kok bisa balapan, bisa rapi, balapan terus. Oh, dulu dari kemasan eventnya tuh bagus. Jadi Kan tadi kita udah ngomongin kemasan event. Nah, makanya. Secara personal tim, apa yang bos lakukan tadi saya belum, event belum. Berarti Gini. bos bahas dulu event. Jadi kalau yang soal event itu, kenapa kok kita semua tim pengennya rapih? Kenapa kita semua tim motornya ada tendanya, pedoknya rapih, dan mekanik pun juga dan pedoknya pun juga dihargai. Mekaniknya pun juga dihargai karena kita balik lagi ke TPM itu ada juara pedok terbaik, betul Pak? Ya. Ada mekanik terbaik. Ya. Kalau dulu sih nggak ada ya, dilarang merokok tetap Dilarang ada. rokok, Ah. nggak boleh. Ada ya? Bos Nah. malah nonton banget sih. Dilarang rokok ya. Smoking areanya ada. Nah, Terus penonton itu ya di pedok penonton, bukan di jarang banget. Intinya pit crew itu nggak dijual nggak dijual dulu. Ah. Cuman satu pembalap kan dapat satu pendaftaran dapat 2 kan bos? Iya. Iya kan dulu. Memang nyisa-nyisa, sampai nyisa-nyisa kan dulu, gitu loh. Jadi memang nggak dijual. Pokoknya pada satu pendaftaran dapat 2 pit crew. Nah, Jadi pada saat itu kita sebagai tim berbondong-bondong gimana sih caranya kita mau jadi tim terbaik gitu. Kalau sudah bicara event rapi ya, apa segala tadi, teman-teman melihat pentingnya penjenjangan nggak? Di TDR itu juga ada perangkat TDR. Mungkin di IDW sudah ada 3 bakalan balap. Cuma saya pikir itu harus konsisten. Penting nggak sih itu? Benar. Bagi teman-teman pelaku. Mestinya si nanti ke depannya kalau bisa penyelenggara itu menjembatani Ya, yang juara bisa balap di luar negeri mestinya. Cuman nggak gampang karena semua itu butuh dana. Dana yang cukup besar loh. Gitu. Karena kalau waktu itu TDR dia kan bikin event dan dia punya budget untuk memberangkatkan tim berangkat balap ke Thailand. Tapi kalau TDR itu kan waktu itu kan dia punya produk. Dan Sedangkan punya- kalau IDW gitu misalkan, dia cuma event nasional. artinya kalau nanti memang eventnya kemasan oke, ya menggandeng Nah itu bisa, ya, bisa, sangat bisa. Tinggal ada kan nih yang mau support gitu. Salah satunya berpesan. Nah seperti yang dilakukan di tahun 2022. Ada lagi catatannya? Kalau untuk event sih udah paling itu aja. Berarti lanjut ke pertanyaan saya. Itu apa yang kalian lakukan ke joki itu seperti apa, ke mekanik itu seperti apa? Kalau dulu ya ke pembalap dan kalau ke mekanik sih memang dulu kita sediain budget untuk appreciate mereka karena mereka itu sudah mati-matian ngerjain motor kita untuk balapan jadi yang terbaik. Kalau saya pribadi. Nah, kalau untuk pembalap, kalau dari zaman saya dulu mungkin sama Tomo dulu balap, awalan itu sebenarnya cuma start money. ya Saya juga nggak tahu digorengnya pas kapan dan tiba-tiba kayak kodok pertama gorengan itu kodok. Ya dari nah itu Abirawa. mungkin dari Ya itu Ah. benar. Ya kan? Abirawa. soalnya di situ kan nggak semua orang yang punya dana lebih bos. Jadi di saat itu memang kita agak berat sih karena balapannya pun kita udah cukup berat dan kita ada tambahan ke pembalap juga gitu. Itu masukan saya. Kondisional berarti ya kalau untuk kontrak itu. Tergantung teman-teman. Berarti Kalau dulu ya. Bukan kontrak, cuma apresiasi. Sebenarnya sih kita ngomongnya kontrak, cuman kita kontraknya itu nggak pakai surat kalau saya sih dulu. Jadi maksudnya ya gue menghargai lu tuh, gue menghargai lu, lu bikinin motor gue sampai lu nggak tidur, lembur dan lain-lain dan bisa jadi yang terbaik sih. Itu kantor di luar jasa dia nanti tiap balap beda lagi atau apa udah? Terus kalau saya pribadi di luar. Oh di luar. Berarti Di luar. tetap prepare, tetap sendiri apa Ah, gitu ya? kalau saya di luar. Oke paham bang. Paham nggak Pak Cong?
Kalau pahamnya paham, tinggal pelaksanaannya aja. Iya. Aku cuma nanyain aja. Terus Iya. kalau dari bos Thomas seperti apa nih ke Ya. tim ke pembalap? Ya kalau saya dulu kan awal-awal cuma sebenarnya iseng, hobi juga. Jadi ya pas motor bertambah banyak, ya awalnya juga semua pembalap-pembalap juga star money. Nggak ada yang dikontrak ya, cuman mungkin pas waktu itu di tahun 2012 apa 2012 lah. Ada pembalap yang terkenal dikontrak, mungkin pembalap-pembalap yang lain juga minta dihargai lah jasanya, jadi bisa pada dikontrak. Tapi biarpun waktu itu ada pembalap yang dikontrak juga, saya banyak juga pembalap yang star money. Karena di saat itu saya komitmen, saya bilang saya balap mah full seri, TPM dan TDR. Jadi biar gimana pun kamu tetap naik motor saya bayar yang sesuai dengan yang kamu minta. Tapi kita nggak kontrak, cuma star money. Komitmen banyak pembalap yang komitmen. Ya, dan waktu itu yang saya kontrak pembalap paling cuma 1-2 doang. Nggak ada yang pertengahan seri langsung Nggak hilang gitu. ada. Semuanya ikut dari awal seri sampai akhir seri. Karena saya komitmen. Oke, kamu naik motor saya terus, ya udah. Kita ikut sampai akhir seri. Kebanyakan bisa semua. dibicarain kan, diomongin nggak bos jumlahnya? Apa nggak usah? Kalau itu sih Kalau untuk Sarmani ya dulu ya, tergantung si pembalapnya. Kadang pembalap minta per kelas 350, ada yang 2,5. Tapi rata-rata di kisaran 300.000 lah. Satu motor, satu kelas. Nah kalau dulu, kalau kontrak itu per kelas itu 5 juta. Awal-awal masih 4 juta. Tahun berikutnya naik 1 juta. Untuk saat itu ya, itu tahun 2012 sampai 2014 lah. Bensin harga? Bensin, bensol masih harga 25.000. 25.000, 20.000 lah. Per liternya 25.000 lah. Sekarang 2 kali lipat Terus sih. kalau mekanik dulu, kebetulan kan ikut saya kontrak. Karena kan motor saya kan waktu itu ada 6 ya di toko. Jadi dia pegang motor itu semua. Jadi dia kerja sama saya setiap hari. Jadi dikontrak per tahun. Terus ada star money juga kalau balap. Terus per hari juga ada uang makan juga. Komplit dong. Gitu. Berarti benar-benar mekanik tarung, joki tarung ya bos? Iya. Karena dia nggak mikirin yang lain ya, maksudnya istilahnya Ya. makan jajan Ya. segala macam udah ditanggung. Bukan bos, kalau kayak gitu kan kalau kita nih kenapa mau keluarin budget untuk mekanik dan pembalap? Untuk mereka tarung yang fight supaya motor kita menang. Karena kita ngeluarin budget untuk balapnya aja sudah mahal. Kalau mereka nggak serius, mereka kerjanya, gua nggak dapet duit, mendingan gua nyari yang lain dah. Jadi kan nggak serius, jadinya takutnya kita ngeluarin budget itu jadi sia-sia. Menurut saya. Silakan diterapkan bos. Dan waktu itu dengan kita komitmen sama pembalap dan kontrak mekanik, kita nggak bisa nggak balap. Kita masih balap biar gimana pun, apapun yang terjadi, misalkan saya sibuk datang barang atau apa, tetap kita balap. Karena satu, kita ikut event yang jelas, terus juga kita ada poin. Jadi kalau kita nggak ikut tuh sayang, poinnya terbuang gitu loh. Jadi kayak misalkan sekarang IDW nih, ya kalau kita udah komitmen dari awal seri, kita ikut sampai habis gitu. Jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu. Jadi motor apa semua dipersiapkan, spare part apa emang udah disediain gitu. Kalau kacau waktu itu sama pak, seperti yang cerita tadi, artinya dikontrak. Kalau sama motor lain, kalau sama Pacang kan saya beli motor sama dia. Nah, Sama oh, ya kalau Pacang sama tim Kolor Hijau gimana? Ya, Pacang nggak cuma kolor hijau, kan? Iya banyak Dulu. Bos Ade, terus ada Itu bos Ade kan baru-baru yang pas pertama-tama kan. Bos Ade terakhir-terakhir. Bos ini Kolor Hijau. Kolor Hijau paling lama. Tapi itu zaman dulu, itu Bos Ade bisa bikin motor sama Pacong tuh salah satunya lihat FU saya dulu. Karena FU saya main di Sentul 74 waktu itu udah kenceng tuh ya 74. Bahasanya itu kan mancing dulu. Mancing, iklan itu motor Kan saya. Kalau tiba-tiba nggak ada pancingan, cuman pancing aja, mata kail aja nggak ada umpannya, nggak mungkin lah ikan Dan berhasil makan. bandingannya. Dan berhasil akhirnya ya. Sekarang banding lagi. Gitu loh. Nggak, dia udah pinter sekarang, nggak bisa terpancing dia. Ya gitu. Oke gitu teman-teman ya. ini belum dijawab. Belum. Apa? Soalnya mana? Pacang dulu seperti apa?
terus Apa? Sudah. kekeluargaan lah. Terus kalau tanggapan Pak Cong seperti apa? Enak seperti yang Kalau yang mereka sekarang atau yang sekarang ini atau Kalau saya terus terang mulai dulu sampai sekarang nggak mau dikontrak. nggak mau Oh. karena Nggak mau terikat, tapi saya itu orangnya tanggung jawab. Sudah. Sudah gitu aja. Meskipun sama tim road race sampai sekarang pun saya nggak mau dikontrak. Nggak mau ya. Nggak mau. Kalau ngomong kontrak kita sistemnya ya sudah, kita per seri aja, kita dibayar berapa sudah selesai. Yang penting komitmen lah ya, tanggung jawab. Yang penting sama-sama komitmen gitu loh. Iya. Itu lebih enak. Karena Pak Cong ada di mana-mana. Ya, saya takutnya kan gini. Saya ngerjain punya motor punya Bos Rido. Sedangkan sekarang kita dikontrak ini sama Bos Rido sama Bos Tomo. Ketika kita bersama kita Mana? Oke. Beres ini. Masih ada banyak banyak. sebenarnya Mas. Nah kalau Bos Rido sekarang balapnya sistemnya gimana nih? Gimana? kekeluargaan. BPJS. BPJS. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan. Ya bisa jadi. Ini sih masih ngalir aja, Bos. Ya mengalirnya yang gimana dulu, Bos? Ya, ini justru ini aku cari masukan ini juga buat melangkah saya ke depan. Ya makanya tadi dapat ilmu diterapkan. Ya mungkin ada yang saya terapkan, ada yang tidak. Ya. Nah, pertanyaannya nanti kalau sudah berjalan kan ini belum, kan masih seri kemarin. Karena dia nanti punya jawaban. Jawabannya gampang dia. Ibaratnya itu bos mekanik minta kontrak sama dia jawab. Langsung dikasih kode, Bos. Akhirnya nggak jadi ngomong saya. Oke gitu teman-teman ya. Ya. Ini mau ditutup gara-gara baterai habis. Yang lain belum. Udah ini tutup aja. Mau langsung lanjut lagi. Tutup aja. Istirahat dulu, minum dulu. Ya, pause dulu dah. Kita rehat dulu. Lanjut nanti berikutnya.